kami akan mempresentasikan tentang ketimpangan pemberian remisi dalam kasus Heru Hidayat dan Putri Chandrawati. Pertama-tama saya akan menyampaikan pengertian remisi. Remisi adalah hak narapidana berupa pengurangan masa menjalani pidana sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan partisipasi aktif dalam program pembinaan selama di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Remisi bertujuan untuk mendorong narapidana agar disiplin dan mempercepat reintegrasi sosial. Selanjutnya, dasar hukum remisi yang pertama, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan perubahan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2011. Selanjutnya ada syarat pemberian remisi, yaitu berperilaku baik, tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin selama 6 bulan terakhir dan aktif mengikuti program pembinaan dengan nilai minimal baik. Kedua, telah menjalani masa pidana selama 6 bulan. Ketiga, menunjukkan penurunan tingkat resiko dalam pembinaan. Keempat, untuk narapidana yang akan mendapatkan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani minimal 2 atau 3 masa pidana dengan ketentuan minimal 9 bulan. Selanjutnya, jenis-jenis remisi. Yang pertama, umum, diberikan pada hari besar nasional, misalnya HUT Kemerdekaan RI atau hari besar keagamaan. Yang kedua, khusus, diberikan karena prestasi khusus, misalnya berkelakuan sangat baik selama pembinaan. Yang ketiga, tambahan, diberikan di luar ketentuan di atas sesuai kebijakan tertentu. Yang keempat, kemanusiaan, diberikan karena alasan kemanusiaan seperti narapidana sakit parah atau lansia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pemberian remisi. Bermula dari sebuah penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pemasyarakatan atau disebut dengan TPP di lapas berdasarkan perilaku dan partisipasi narapidana. Kepala lapas mengusulkan remisi kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham yang kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk persetujuan akhir. Siapa saja sih yang berhak memberi penilaian? Itu ada 4. Yang pertama itu ada tim pengamat pemasyarakatan atau disebut dengan TPP. Yang kedua ada kepala lapas. Yang ketiga ada kepala kantor wilayah Kemenkumham. Dan yang keempat ada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kasus Heru Hidayat dan Putri Chandrawati. Berikut adalah cuplikan berita mengenai putusan remisi yang didapatkan oleh keduanya. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan ke-1 primer dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-2 primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana nihil. 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 12.643.400.946.226 rupiah
Rp100.000. Kalapas 2A Tangerang Yakti Aprianti mengungkap alasan terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J Putri Chandrawati mendapat remisi Natal selama 1 bulan. Istri mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo itu sebelumnya divonis hukuman 10 tahun penjara. Lalu Putri memenuhi syarat yang tertuang dalam Permenkumham nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian pengurangan masa hukuman narapidana. Putri dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana selama 6 bulan. Dari cuplikan berita mengenai putusan remisi yang didapatkan oleh keduanya, kita akan lanjut menganalisis kasus Heru Hidayat terlebih dahulu, di mana Heru Hidayat dituntut pidana mati oleh jaksa. Ia dinilai terbukti dalam melakukan korupsi asabri yang merugikan negara hingga 22,7 triliun. Nah, jaksa meyakini Heru Hidayat menikmati keuntungan hingga 12,6 triliun dari kasus tersebut, yang kemudian dituntut untuk dikembalikan. Heru Hidayat juga sudah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya. Atas dasar itu, dia dituntut dengan hukuman mati. Namun dalam beberapa berita menyatakan bahwa Heru Hidayat dijatuhi pidana pengganti atau divonis nihil. Majelis hakim meminta sejumlah bukti yang disita jaksa dari Heru untuk dikembalikan. Alasannya barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan perkara atau dibeli sebelum Heru melakukan tindak pidana korupsi di PT Asabri, sehingga majelis hakim menyatakan barang bukti itu tidak dibeli dengan menggunakan hasil korupsi pada perkara ini. Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau yang biasa kita sebut dengan JPU dari Kejaksaan Agung yang menuntut agar Heru Hidayat dijatuhkan pidana hukuman mati. Terkait pemberian remisi kepada Heru Hidayat dinilai tidak tepat dan menimbulkan kekecewaan kepada masyarakat. Meskipun hal ini memiliki dasar hukum yang kuat, banyak yang menilai bahwa putusan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan Heru Hidayat tentunya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan ribuan masyarakat Jiwasraya dan pensiunan prajurit dalam kasus Asabri. Dalam kasus Heru Hidayat, pemberian remisi menjadi ironi yang begitu besar. Heru Hidayat tidak mengetahui pernah menunjukkan penyesalan yang begitu besar, tidak berkontribusi dalam pengungkapan kasus sebagai justice kolaborator, dan tidak mengembalikan kerugian negara secara signifikan. Remisi kepada koruptor memperkuat persepsi adanya ketimpangan hukum di Indonesia. Pelaku kejahatan ekonomi besar tetap menikmati keringanan hukum, sementara pelanggaran kecil yang dilakukan rakyat biasa seringkali dijatuhi hukuman berat tanpa ada celah ataupun banding apapun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis kasus Putri Chandrawati. Putri Chandrawati dijatuhkan vonis 20 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pada awalnya, Putri menyatakan bahwa dia telah mengalami pelecehan seksual oleh Brigadir J di Magelang. Namun setelah penyelidikan, pernyataan tersebut tidak terbukti dan diduga sebagai bagian dari skenario untuk menutupi kasus pembunuhan yang direncanakan oleh Verdi Sambo. Dalam persidangan, terungkap bahwa Putri turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan tersebut. Pemberian remisi kepada Putri Chandrawati yang merupakan terpidana dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J memunculkan respon keras dari masyarakat. Meskipun remisi telah diatur, namun publik menilai bahwa pemberian remisi kepada Putri tidak mencerminkan keadilan substantif. Putri yang semula divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Jakarta Selatan atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana tersebut, kemudian memperoleh keringanan menjadi 10 tahun oleh Mahkamah Agung. Beberapa bulan setelah itu, ia mendapatkan remisi khusus hari Natal selama 1 bulan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pemberian remisi terhadap Putri Chandrawati memang sah menurut prosedur hukum. Akan tetapi dianggap tidak etis dan tidak patut karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat setelah putusan inkrah dan di tengah sorotan besar publik terhadap kasus tersebut.
Masalah utama dalam polemik ini terletak pada aspek moral dan rasa keadilan bagi masyarakat yang diabaikan. Putri Chandrawati dinilai sebagai pelaku penting dalam kasus pembunuhan yang sangat kejam dan penuh manipulasi oleh kalangan berkuasa. Pemberian remisi dianggap mencerminkan bahwa hukum Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif, melainkan masih cenderung formalistik dan administratif. Tidak ada informasi yang jelas dan transparan mengenai indikator perubahan perilaku Putri selama masa tahanan maupun bentuk pertobatan atau permintaan maaf terbuka kepada keluarga korban. Ketidakadaan aspek-aspek tersebut menunjukkan bahwa pemberian remisi lebih merupakan prosedur rutin tanpa evaluasi yang mendalam terhadap aspek moral dan sosialisasi dari seseorang narapidana yang terlibat dalam kejahatan luar biasa. Yang selanjutnya, dalam perspektif keadilan restoratif dan keadilan sosial, pemberian remisi kepada pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, korupsi, dan kejahatan berat lainnya harus mempertimbangkan secara lebih ketat. Dalam hal ini sangat penting bagi negara untuk melakukan evaluasi kembali terkait kebijakan pemberian remisi, khususnya bagi narapidana dalam kejahatan luar biasa. Mekanisme pemberian remisi perlu direformasi agar lebih transparan dan mempertimbangkan perspektif korban atau keluarganya, sehingga remisi benar-benar menjadi bentuk penghargaan terhadap perubahan perilaku dan pertobatan sejati narapidana, bukan sekadar rutinitas birokrasi. Pemberian remisi kepada Putri Chandrawati menjadi pengingat bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks undang-undang, tetapi harus mampu menjawab rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.